takut, jangan cemas, bila hadir bebas wasir, tanpa nyeri, tanpa operasi, bila terjangkau solusi pasti. Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Suroso di Sukoharjo, Jawa Tengah ya. Yang bertanya, dok, saya punya basir dalam derajat 3, rencana mau dilakukan operasi dengan HALRAR ya. Nanti saya jelaskan apa itu HALRAR ya. Dia bertanya, angka kekambuhannya berapa gitu ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Suroso di Sukoharjo, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link di Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Operasi HALRAR nanti saya akan jelaskan. Itu dikerjakan menurut guideline adalah alternatif untuk derajat 3 ya. Jadi derajat 3 itu menurut guideline-nya Eropa Amerika itu operasi. Kemudian alternatif pertamanya adalah HALRAR ya. Jadi menurut guideline adalah alternatif pertama untuk derajat 3 selain operasi konvensional, yaitu HALRAR. Sedangkan alternatif keduanya menurut guideline adalah operasi dengan stapler. Tetapi kalau tidak mau operasi ketiga-tiganya, operasi konvensional, HALRAR atau stapler, kembali kepada ligation teknik atau mengikat basirnya, diikat ya. Kalau di Indonesia ada alat namanya pila ya, dipila gitu ya. Nah, angka kekambuhannya berapa? Untuk derajat 3 itu angka kekambuhannya sampai 20% ya. Di samping itu juga tergantung operatornya. Secara penelitian itu angka kekambuhannya sampai 20% kalau dikerjakan dengan properly, dengan baik ya, oleh dokter bedah yang berkompeten untuk melakukan ya. Mengapa nanti saya jelaskan juga ya. Sedangkan untuk derajat 2 itu angka kekambuhannya 15%. Jadi untuk derajat 3 angka kekambuhannya sampai 20%, untuk derajat 2 angka kekambuhannya sampai 15% menurut penelitian ya. Sekarang HALRAR sendiri itu apa? HALRAR itu adalah hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair. Maksudnya anal cushion atau bantalan anus itu dialirin oleh aliran darah dari cabang terakhir dari arteri rectalis superior atau hemorrhoid superior ya, yang kemudian arteri ini atau pembuluh nadi ini berubah menjadi pembuluh darah balik atau vena ya, yang namanya arteriovenous communication. Ini salah satu mungkin satu-satunya bangunan anatomis yang diciptakan Tuhan yang khas khusus di anal cushion atau di bantalan anus. Jadi aliran darah nadi langsung menjadi aliran darah balik atau plexus venosus, di mana untuk mengerem laju alirannya maka ada yang namanya sphincter like structure atau struktur seperti klep berupa tumpukan dari tunika media 5-15 sel, sehingga membuat alirannya melambat di plexus venosusnya atau di aliran darah balik yang ada di anal cushion atau di bantalan anus. Nah, tindakan ini yang pertama adalah mengikat cabang arterinya ya, dengan bantuan Doppler ya, dengan bantuan alat yang untuk tahu lokasi dari cabang arteri atau cabang aliran darah nadinya itu ya. Sesudah itu dilakukan yang namanya mukopeksi atau plication, diwiru ya, kalau bahasa Jawa itu dilipat-lipat gini, dilipat-lipat gini ya, lipat gini terus ditarik supaya bantalan anusnya itu naik, anal cushion-nya naik. Jadi harapannya dengan anal cushion atau bantalan anusnya naik, dilakukan lifting dan aliran darahnya menjadi tidak mengalir ke situ, harapannya dia akan kempes dan baik. Dan dilakukan ketika anal cushion atau di selang-seling ya. Kalau di anal cushion itu sebetulnya adalah
pilar dari anal kolum ya, anal kolum dari Mourgadni yang jumlahnya 6 sampai 10 ya. Nah, kalau katakanlah 6 yang diikat 3 berarti selang-seling ya. Diikat dan di plication, tidak diikat, duplication, dan seterusnya. Jadi selang-seling dikerjakan. Jadi kalau ada ini lingkaran anus misalnya ada 6 berarti 3 kiri samping, kanan depan, kanan belakang. Selebihnya tidak dilakukan. Mengapa? Karena kalau dilakukan terlampau rapat juga terjadi pembengkakan ya. Di samping itu juga tergantung operatornya. Apakah operatornya kompeten nggak melakukan ini ya? The man behind the gun. Selalu kalau kita punya device alat itu selain dari keilmuannya, penelitiannya, angka kekambuhannya sudah jelas berapa persen, plus yang mengerjakannya properly apa enggak, yang mengerjakannya itu paham dengan baik atau tidak ya. Kalau iya, angka kekambuhannya tadi itu untuk derajat 2 sampai 15%, untuk derajat 3 sampai 20% ya. Dan ini tindakan yang learning curve-nya lebih lama ya daripada melakukan pila. Kalau pila tindakannya sebentar saja ya, 2-3 menit selesai gitu ya. Kalau simple ya, untuk derajat 2, derajat 3 awal gitu ya, dan tidak nyeri. Kalau ini lebih rumit ya, learning curve-nya lebih panjang, sehingga di dalam learning curve ini ada banyak masalah yang bisa terjadi ya. Sehingga untuk menguasai teknik Halrad dan teknik pila itu lebih sulit teknik Halrad, dan hasilnya juga operator dependent banget ya. Operator dependent, lebih operator dependent daripada pila, kira-kira itu. Semoga bisa menjawab ya Suroso di Sukoharjo. Dan bagi teman-teman yang bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan beberapa panduan untuk mengatasi masalah di anusnya, silahkan klik di link di deskripsi di bawah.